puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat dalam taat kepada Allah, diberikan hidayah dan taufik, diangkat derajat kita dunia wal akhirah, diampuni segala dosa-dosa kita, masuk surga tanpa hisab, bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirahmati, yang mana apabila seseorang ingin menjadi umatnya Nabi, dia harus mengucapkan daripada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini adalah kalimat kunci daripada pintu surga. Namanya kunci, banyak giginya ya. Kunci motor nggak lempang begitu aja, tapi ada giginya tuh ya. Nah, giginya Islam tuh apa? Yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Ada banyak keistimewaan dan keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul. Artinya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Para ulama ahlul haqiqah ya, para ulama yang sudah mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, mereka mengartikan dua kalimat syahadat dengan arti penekanan ya. Jadi la ilaha illallah itu sebetulnya kalimat penekanan. Seandainya ada orang mengatakan la ilaha, itu udah cukup, tidak ada Tuhan. Emang benar nggak ada Tuhan, yang dimaksud hanya Allah. Itu bagi ahlul haqiqah la ilaha itu udah cukup, udah mafhum ya, udah bisa dipaham bahwa saya emang nggak ada Tuhan, hanya Allah. Ditambah kalimat illallah, nah, artinya ini kalimat yang betul-betul menunjukkan bahwasanya emang benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ini kalimat penekanan sebenarnya la ilaha illallah dalam segi makna ya, penafsiran ulama-ulama ahlul haqiqah yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ini adalah kalimat penekanan. La ilaha itu udah cukup, ditambah ada kalimat illallah. Jadi artinya luar biasa, betul-betul menafikan semua Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita harus mengulang-ulang kalimat tauhid, karena kita nggak tahu dalam seharian, dari mulai kita melek sampai kita tidur lagi, kita nggak tahu kemungkinan kita mengucapkan kalimat atau perbuatan kita yang membuat diri kita ini keluar daripada ajaran Islam. Kita nggak tahu sengaja atau tidak sengaja. Bagi orang-orang Nasrani yang ingin masuk Islam, misalnya ada orang Kristen ya pengen masuk Islam lewat jamaah, misalnya lewat Mangudin misalnya,
Kemudian saya masuk Islam, kemudian apa agama ente sebelumnya? Kafir, enggak, maksudnya Kristen. Tambahin tuh, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Karena kan orang Kristen menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan ya. Jadi ditambahin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ini buat orang-orang Nasrani ya, yang mau masuk Islam. Warada fil hadis, diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atul alafi dhanbin minal kabair." Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa maddaha, kalimat la-nya dipanjangin, la ilaha illallah, kalimat la-nya dipanjangin sampai berapa harkat? 4 harkat. La ilaha illallah, 4 harkat. La ilaha illallah, maka akan dihapus, dileburkan, diampuni bagi dia ribuan dosa. Di sini dikatakan arba'atul alafi, 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Diampuni itu, dilebur ribuan dosa daripada dosa-dosa besar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair." Ya Rasulullah, kalau dia enggak punya dosa besar gimana? Kalau dia enggak pernah ngelakuin dosa besar, kata Nabi, qala yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Ini hadis sahih nih, riwayat Imam Bukhari. Kalau orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut kagak punya dosa besar, maka kata Nabi diampuni bagi keluarganya dan untuk tetangganya. Ya. Jadi dengan ada orang atau kita mengucapkan kalimat tauhid, diampuni ribuan dosa besar kita. Kalau kita nggak punya dosa besar, nah, keluarga dan tetangganya itu dapat. Makanya ada kalimat ya, beruntung. Beruntung bagi orang yang rumahnya dekat sama orang soleh. Sampai dikatakan aljar gobladar. Ya, lihat tetangga sebelum kita membeli rumah. Dan kalau tetangganya soleh, baik, dia ngamalin nih hadis ini, kecipratan kita. Bagaimana dengan para aulia, misalnya kita tetangga sama orang baik, orang ahli ibadah, ya, beruntung. Tuba liman qaruba baituhu bisolihin. Beruntung bagi orang yang rumahnya dekat dengan orang soleh. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qalallahu ta'ala sadaqa 'abdi anallah la ilaha illa ana wa syahidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Tidaklah seorang hamba dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada ucapan hambanya tersebut, sadaqa abdi, benar hambaku itu, anallah, bahwasanya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, ushidukum ya malaikati, aku jadikan saksi kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar,
sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu maupun yang akan datang. Ucapin 2 kalimat syahadat, gugur dah semua. Tapi ada orang kondisi-kondisi tertentu dia nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi dia pengen masuk Islam. Kata Al-Imam Ruslan Asy-Syafi'i, pengarang kitab Sofwatuz Zubat, beliau mengatakan wa nutqu bi syahadataini atubira li sihhatil imani mimman qadara. Artinya wa nutqu bi syahadataini atubira, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya bagi tanda sahnya iman seseorang. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya untuk pertanda sahnya iman seseorang. Lanjutannya mimman qadara, yaitu bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Emang ada orang yang gak mampu? Ada. Siapa dia? Bagi orang yang lahir gak punya lidah atau bisu ya, atau posisinya kayak Abu Thalib. Abu Thalib nih pamannya Nabi. Orang-orang mengatakan Abu Thalib ini masuk neraka lah, Abu Thalib ini gak dapat hidayah. Padahal Abu Thalib ini ya Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya masuk Islam sebenarnya Abu Thalib itu. Bahkan ada kitab namanya Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Ada seorang ulama ngarang kitab hanya untuk ya menjelaskan bahwasanya kondisi Abu Thalib itu selamat, artinya masuk Islam. Itu bagi orang-orang yang gak mampu ya. Bagi orang-orang yang gak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, seperti siapa itu? Lidahnya mungkin dia lahir gak punya lidah atau bisu ya. Atau gak punya mulut, tapi mustahil sih orang gak punya mulut ya, makan dari mana dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Janganlah kalian wafat sampai kalian dalam keadaan beriman. Artinya susah orang ya. Wafat dalam keadaan beriman bukan perkara yang gampang. Orang kalau kebiasaannya melakukan dosa besar atau melakukan amalan-amalan menyimpang, susah dia buat ngucapin 2 kalimat syahadat. Sebenarnya orang-orang kita ini untuk membantah pertanyaan orang-orang Wahabi itu cukup dengan dalil-dalil seperti ini. Orang Wahabi bilang maulid bid'ah, tahlilan sesat, ziarah kubur syirik. Ya kan? Berarti kan itu dosa besar tuh yang dibilang orang Wahabi kan? Syirik. Oh. Dasar dosa yang paling dahsyat itu syirik. Gak bakal bisa diampuni. Orang kalau kebiasaannya dia melakukan dosa besar yang tadi saya bilang, begitu dia sakaratul maut susah berat mulutnya buat ngucapin syahadat. Sedangkan fakta dan kenyataannya banyak di antara ulama-ulama kita yang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ada seorang habib lagi ceramah. Dia bilang dalam ceramahnya, "Man qala la ilaha illallah, ya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga." Begitu dia habis nyampein hadis itu meninggal. Berarti apa namanya? Husnul. Kalau misalkan yang dilakukan oleh di Habib maulid, tahlilan, ziarah kubur syirik, masa iya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah? Ucapin 2 kalimat syahadat. Nah, itu dia. Ya banyak ya kisah-kisah para aulia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan sujud. Kalau emang ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, maulid itu bid'ah, gak bakal mereka wafat dalam keadaan hal yang mulia semacam itu.
Ana terus terang baca daripada statement-statement dan kitab-kitab Wahabi ya, untuk membantah pertanyaan mereka itu, diri ana merasa belum puas gitu. Karena dalil dia begitu kuat kan, kencang. Gak ada di zaman Nabi, kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Anda cari dalilnya nih, dalilnya begini sih, begini. Tapi dalam hati masih belum ada kepuasan tuh. Tapi benar nggak sih? Tapi kayaknya pendapat Wahabi ini begini benar juga kayaknya. Anda pikir-pikir, langsung dapat futuh dari Allah Ta'ala ya. Baca kisah para aulia, baca ini hadis, Anda langsung mikir, waduh, kayaknya gue kalah sama dalil ini udah. Kalau misalkan perbuatan para ulama kita ini menyimpang, gak bakal ada orang-orang para aulia yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, yang mengucapkan dua kalimat syahadat, gak bakal ada. Mbah Maimun Zubair kan belum lama kuburannya digali masih utuh, ya kan? Abu Ya Maliki jasadnya masih utuh. Beliau ziarah kubur, baca tahlil, yasinan, maulidan. Itu kemuliaan dari Allah Ta'ala, membuktikan bahwasanya ajaran kita ini memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dalam hadis lain Nabi SAW bilang, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa say'ah in asyara alfa sanah la yas'aluhu Allahu an dzanbin wahidin." Barang siapa yang ucapan pertama kalinya yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, begitu bangun tidur enggak ada kalimat lain yang diucapkan kecuali la ilaha illallah, dan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Ini dalam segi mana ya, dalam segi mana seperti itu. Tapi dalam segi pemahaman, yang dimaksud dengan ucapan pertama kali adalah di saat dia hidup ya, di saat dia masih hidup. Wa akhiru kalamihi, dan yang dimaksud dengan akhir daripada ucapannya itu bukan di saat dia tidur, tapi di saat dia meninggal. Nah, jadi pemahamannya gitu ya, kita artikan secara maknanya aja deh. Barang siapa yang hidup di alam dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ketika dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa amila alfa say'ah, dan dia memiliki dosa 1000 dosa, wa amil alfa say'ah, dia melakukan perbuatan 1000 dosa, 1000 kesalahan. In asyara alfa sanah, seandainya dia hidup 1000 tahun, dia hidup 1000 tahun punya dosa 1000. Kalau seandainya dia ngucapin 2 kalimat syahadat di saat sakaratul maut, la yas'aluhullahu an dzanbin wahidin, tidak akan Allah tanya satu dosa pun ya. Ini hadis di dalam pemahaman saya untuk menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Jadi seandainya kata dia punya umur 1000, punya dosa 1000, dia wafat sakaratul maut ngucapin kalimat tauhid, gak bakal ditanya satu dosa pun. Jadi ini hanya untuk menjelaskan keagungan kalimat tauhid. Walaupun secara konteks dan teori nggak ada orang ahli maksiat susah berat lidahnya buat ngucapin syahadat, berat. Orang yang beriman aja kalau sakaratul maut kudu dituntun, ya kan? Kudu dituntun. Gimana orang yang ahli maksiat? Apalagi dalam hadis ini dikatakan seandainya dia hidup 1000 tahun, nggak ada orang yang hidup 1000 tahun. Jadi ini hanya untuk menjelaskan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan dijadiin dalil nanti, wah gue maksiat aja dah, ntar akhir kalimat gue pas lagi sekarat gue ngucapin kalimat syahadat. Gak bisa lah ya. Mutul maru ala ma masya'aleh ya.
lisan kita itu ucapin syahadat sebagaimana kebiasaan kita di alam dunia. Kalau sering zikir, sering ucapin syahadat, insya Allah mudah. Jadi dalam konteks hadis ini untuk menjelaskan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum kalau syahadat bisa sholat Muhammadun Rasulullah apa Muhammadur Rasulullah? Orang biasanya tahu pas syahadat Muhammadur ya, orang bukan Muhammadun. Kebanyakan orang Muhammadur ya. Ya sebenarnya saya menanggapi ucapan kayak begini kurang tepat gitu ya. Harusnya Muhammadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan Muhammadar. Kalau Muhammadar itu jadi mudhof ilaih, lamnya jadi kasroh harusnya. Jadi kalau digabung tuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah. Rasulullahi atau Rasulullahu. Antum lihat kalau di kitab-kitab yang ada harokat Rasulullahi, Rasulullahu, pasti kan Allahnya harokatnya kasroh. Nah, itu sama Muhammadur Rasulullah. Kalau seandai kata Rasulullahu, harusnya Rasulun Allah. Harusnya. Karena ini Allahnya kasroh. Bisa kasroh karena digabung Rasulullah. Jadi mudhof ilaih, jadi harokatnya kasroh. Nah, sama kayak syahadat tadi tuh. Muhammadur, kalau Muhammadur lamnya tuh secara nahu lamnya itu kasroh, Muhammadur Rasulillah. Tapi dosa enggak Bib ya? Enggak sih, enggak dosa. Kan kalau lebih tepatnya Muhammadun Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Agak. Ya mudah-mudahan ya lidah kita Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat tauhid di saat sakaratul maut, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi di zaman kita penuh banyak fitnah yang bisa mempengaruhi akidah. Biar akidah kita aman, baca daripada Ratibul Haddad dan Ratibul Attas. Antum mau bergaul sama orang ateis pun, mau didoktrin bagaimanapun, kalau antum punya dua ratib nggak bakal terpengaruh. Kenapa Anda berani baca kitab ya, kayak buku-buku Wahabi, buku sedikit banyaknya liberal, Syiah, sedikit banyaknya Anda baca, Anda berani kenapa? Karena Anda yakin Anda punya ratib. Anda punya ratib Attas, Anda punya ratib Haddad, yang dimana pasti Allah Ta'ala lindungi akidah. Allah lindungi akidah kita, pemahaman kita ya, pede jadinya Anda. Sampai belajar tentang filsafat ketauhidan gitu berat gitu. Sekali lagi yaitu sebab Anda punya ratib Attas dan Haddad, walaupun agak sedikit kepengaruh, akhirnya balik lagi gitu. Nemu titik terangnya, oh gitu. Intinya orang selama punya wiridan ya, baik ratib Attas, ratib Haddad, wirid sakron ya, selama itu juga pasti Allah Ta'ala akan lindungi dia punya akidah benteng dari pemahaman-pemahaman yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Ini penting juga nih kalau misalkan antum orang luar, orang lapangan, banyak nemu orang macem-macem pemikirannya yang aneh-aneh gitu. Kita ngobrol sama dia, kalau pemahaman dia beda sama kita, seandainya kepengaruh kita, nauzubillah, misalnya dia Syiah atau liberal. Orang kan kalau udah kedoktrin otaknya sama pemahaman kayak gitu susah buat disembuhin. Susah. Harus debat sama dia berjam-jam baru udah sadar. Ya, kalau cuma sekelebatan doang mah susah disembuhin. Atau bahkan misalnya Arya, suatu saat dia kerja di PT, bosnya orang Wahabi, waduh, diemeng-emengin, nanti jadi Wahabi aja, ntar kita nikahin, ya, ntar kita cariin jodohnya, pokoknya gaji lumayan dah. Gimana gak tergiur itu orang? Lagi zaman susah sekarang, aduh. Baca Ratib Haddad. Ya, di PT-PT kan akidahnya nggak semua sama, bahkan kebanyakan orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Wahabi. Itu. Jadi harus awas. Dan kita kalau lagi baca wiridan gitu ya, ratib maupun wirid sakron, semua wiridan kita baca nggak bakal ada pahalanya kecuali baca Quran dan sholawat. Kita nggak bakal dapat pahala semua wiridan yang kita baca, baik ratib maupun wirid sakron kita baca, nggak bakal ada dampak, nggak bakalan diterima kecuali baca Quran dan sholawat. Kalau baca Quran dan sholawat, walaupun nggak ngerti artinya, nggak paham, tetap dapat pahala. Begitupun sholawat. Tapi kalau yang lain, karena kalau orang nggak tahu artinya, gimana mau khusyuk di saat baca? Ya beli aja buku ratib yang ada terjemahannya, biar bisa kita baca. Sedikit banyaknya kita bisa meresapi, biar ada dampaknya. Innal awrad wal adhkar la tanfa' illa ma'al hudur wal khusyu'. Au kamagal Imamul Haddad, wiridan dan zikir gak bakal ada dampaknya, gak bakalan bermanfaat, gak bakalan memberikan efek kepada kita apabila ketika membaca itu kita gak khusyuk, gak hadir hatinya. Nah, salah satu daripada yang membuat kita hadir dan khusyuk di saat membaca wiridan, ratib ataupun wirid sakron, itu dengan kita mengetahui maknanya. Kan banyak sekarang download di Play Store Ratib Al-Autos, Ratib Al-Haddad, udah ada yang sama terjemahan. Ya, itu harus ya, harus paham kita biar khusyuk. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syari wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syari wa daraji, ya Rasulullah, ya Rafi'a syari wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.